Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 2 Desember 2021 hanya di SCTV 1 semua. Di episode selanjutnya terlihat dokter dan suster juga masuk ke ruang rawatnya Junior. Dia juga langsung memeriksa Junior. Dokter juga sudah memeriksa Junior. Dia ngomong kepada Dewa sama Nana. Alhamdulillah sekarang Junior sudah normal kembali, kata dokter kepada Nana. Lalu Nana juga dia sangat senang dan gembira. Lalu Nana juga dia nanya lagi kepada dokter bagaimana Junior tidak kena penyakit yang gawat, kata Nana kepada dokter. Dokter juga dia menjawab apa yang dikatakan oleh Nana. Alhamdulillah Junior tidak mengalami penyakit yang gawat dan Junior kemarin cuman flu biasa. Dan di sini terlihat Nana juga dia mendengar kabar dari dokter sangat gembira. Lalu terlihat Dewa juga sangat senang. Dokter juga dia ngomong lagi kepada Dewa, sekarang Junior bisa pulang, kata dokter kepada Dewa sama Nana. Dokter juga sudah ngomong kepada Nana dan Dewa, dia juga pergi dari ruang rawatnya Junior. Lalu terlihat Junior juga terlihat di sini Junior sangat sudah normal kembali dan dia juga berlebihan kepada orang tuanya yang sangat senang. Lalu Junior juga dia dibawa dipangku oleh Nana untuk dibawa pulang. Lalu terlihat di sisi lain Bu Farah sama si Nurus Tunyung, si Priska dia sampai ke rumah sakit untuk melaporkan masalah kejadian di kafe dengan Pasha. Tiba-tiba Nana sama Dewa juga dia datang dan dia juga sangat kaget ada Bu Farah sama si Priska di rumah sakit. Lalu Dewa juga ngomong kepada mamanya, ada apa mama kesini, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah malah dia menanya kenapa Kak Junior sudah boleh pulang, kata Bu Farah. Lalu Nana yang menjawab, ya Junior sudah boleh pulang dan Junior tidak kena penyakit yang gawat, kata Nana kepada Bu Farah. Junior cuman flu biasa. Lalu Bu Farah juga sangat senang dan dia juga tersenyum kepada Junior cucunya. Tapi di sisi lain si Nurus Tunyung, si Priska, si muka dua dalam batinnya ngomong, kenapa Junior kok cepat sembuh, kata si Nurus Tunyung, si Priska. Lalu terlihat di sini Bu Farah juga dia menceritakan semuanya kejadian waktu sama Pasha di kafe karena kliennya dia menggagalkan kontraknya sama dirinya karena gara-gara Pasha sama Lula. Terlihat Bu Farah sudah ngomong kayak gitu dan di sini terlihat Nana juga sangat kaget dan terkejut. Lagi-lagi Lula juga ke bawah dan disalahin oleh Bu Farah sama si Nurus Tunyung, si Priska. Lalu terlihat Dewa juga dia ngomong kepada Nana dan dia juga akan pergi dari rumah sakit meninggalkan Bu Farah. Tapi si Nurus Tunyung, si Priska dia ngomong, saya takutnya di sana kan banyak orang, takutnya ada yang video dan dia juga dipublikasikan. Tiba-tiba si Nurus Tunyung juga dia membuka HP dan dia juga melihatkan video itu, padahal itu video yang sudah direkam sama dia. Dasar rencana busuknya si Priska. Dia di sini mengasihkan kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari rumah sakit untuk mengantarkan Nana Junior ke rumahnya. Di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar juga sudah menengok Junior. Dia juga mengajak Balia ke makam anaknya yaitu Nanda. Terlihat di sini singkat cerita Balia sama Pak Fajar juga sampai ke makam anaknya. Balia juga sangat sedih dan dia juga mewek di depan makam anaknya dan Pak Fajar juga ngomong di depan makam anaknya. Nah, Papa dan Mama menyuruh kamu ke sini, kata Pak Fajar. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia ngomong kepada Balia, menanyakan masalah dia mau rujuk lagi dan Balia juga ngomong kepada Pak Fajar, saya lagi fokus dulu ke lomba menyanyi, kata Balia. Tapi nanti kalau sudah beres lomba menyanyi saya akan mengasih jawaban pada kamu mas, kata Balia kepada Pak Fajar. Singkat cerita Balia juga mengajak Pak Fajar pulang dari makam anak yaitu Nanda. Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke rumah Neratu. Terlihat tiba-tiba Neratu juga langsung menghampiri Dewa sama Nana
Dan di sini terlihatnya Ratu juga nanya kepada Dewa sama Nana keadaan Junior. Lalu di sini Ratu juga ngomong kepada Nana sama Dewa, kamu sekarang harus fokus dan hati-hati menjaga Junior, kata Ratu kepada Dewa. Dewa juga dia cuman diam dan dia juga langsung menjawab kepada Ratu, iya saya minta maaf, kata Dewa kepada Ratu. Lalu di sisi lain terlihat di kantor Cahaya Nanda, di sini Bajian lagi membagikan kepada karyawannya dan semua kliennya untuk mendukung Mbak Lia menyanyi. Tiba-tiba datanglah Pak Fajar sama Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga nanya kepada Bajian, ada apa ini ngumpul di sini? Kata Mbak Lia kepada Bajian. Bajian juga dia tepat dia menjawab, saya lagi mengurusi masalah kerjaan kantor, kata Bajian kepada Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga mengasih kerjaan kepada Mbak Lia untuk mengasihkan berkas ke kliennya. Lalu Mbak Lia juga dia berangkat dan Mbak Lia juga sampai ke tempat di mana kliennya berada, dan di sini dia juga mau mampir dulu ke rumahnya Pasha sama Lula. Lalu dia juga melihatin dari gerbang pintu rumahnya Pasha, dan di dalam rumahnya Pasha di sini Pasha ngomong kepada Lula bahwa yang bunyi itu adalah listriknya sudah mau habis. Lalu Pasha juga ngomong kepada Lula, tolong diisiin itu token listrik Lula, kata Pasha kepada Lula. Lula juga dia pergi keluar dan dia juga melihat dompet dan uangnya cuma 100.000. Kalau dibeliin ke pulsa PLN saya makan dari apa, kata pikiran Lula. Lula juga dia membohong kepada suaminya, dia juga mematikan kilometer itu. Lalu dia juga sudah mematikan kilometer itu, dia juga langsung masuk lagi ke dalam. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang melihatin, adalah yaitu Mbak Lia masih dia melihatin keadaan Lula sama Pasha. Lalu Mbak Lia juga sangat sedih melihat keadaan Pasha sama Lula. Kenapa Nana sama Dewa dan juga Mas Fajar tidak membantu Lula sama Pasha? Lalu tiba-tiba datanglah mobil Dewa dan Dewa juga langsung turun dari mobil dan dia juga langsung masuk ke rumahnya Pasha. Terlihat di rumahnya Pasha, Lula juga sangat kaget kedatangan Dewa. Lalu Lula juga ngomong kepada Dewa, ada apa Mas Dewa kesini, kata Lula. Tapi Dewa malah langsung dia memarahin Pasha. Di sini Dewa juga sangat geram kepada Pasha. Pasha juga tidak tinggal diam, dia menjawab apa pertanyaannya Dewa. Lalu Pasha sudah dia ngomong kepada Dewa dan menceritakan semuanya kepada Dewa. Di sini terlihat Dewa juga sudah dijawab pertanyaan Dewa ke sama Pasha, dia tidak bisa ngomong lagi. Lalu Dewa juga dia ngomong dalam batinnya, benar apa kata Pasha, memang saya ini tidak bisa membantu adik saya, kata batinnya Dewa. Lalu Dewa juga dia pergi dari rumahnya Pasha. Lalu terlihat di sisi lain di sini Mbak Lia juga masih ada di depan pintu gerbangnya rumahnya Pasha. Lalu keesok harinya untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam di sini Mbak Lia juga dia memenangkan lomba menyanyinya, dan di sini di kantor Cahaya Nanda dia sudah disiapin dan dikasih kejutan sama Bajian dan karyawannya dan juga Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, selamat ya kok kamu memenangkan juara lomba menyanyi ini, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dipasangkan sabuk pemenang oleh Bajian. Di sini terlihat karyawan juga dia ngumpul semua, dan Pak Fajar juga dia ngomong lagi kepada Mbak Lia, selamat ya kok, saya sangat bersyukur kamu udah jadi juara, kata Mas Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia sangat senang melihat mantan suaminya dia mendukung kepada dirinya. Lalu dia juga dia berterima kasih kepada semua karyawan perusahaan Cahaya Nanda. Di sini juga mereka juga dia foto-foto. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam terlihat di rumahnya Ratu. Di sini Dewa sangat geram banget kepada si Nurus Tunjung si Priska, karena
kejahatan dan kebusukan si Priska sudah terbongkar oleh Dewa dan Bu Farah. Dewa juga sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Priska. Terlihat si Priska juga di sini dia tidak bisa ngomong dan dia juga cuman meneteskan air mata dan juga dia cuman mewek sambil melihatin kepada Neratu sama seluruh keluarga Dewa Buana. Terlihat Nana juga sangat geram kepada si Nurus Tunjung si Priska. Lalu Neratu juga dia cuman melohok, dia tidak menyangka kepada si Nurus Tunjung si Priska. Tiba-tiba di belakang ada yang berteriak, tiada lain itu adalah Bu Farah. Bu Farah juga membawa saksi kunci yang disuruh oleh si Nurus Tunjung si Priska dibawa ke hadapan Neratu. Lalu Bu Farah juga di sini terlihat dia juga menceritakan kepada semua keluarga Neratu, terutama kepada Neratu, bahwa dia ini adalah suruhan si Nurus Tunjung si Priska si muka dua, kata Bu Farah kepada Neratu. Lalu terlihat Dewa juga di sini sangat tambah geram kepada si Nurus Tunjung si Priska. Dia juga akan melaporkan si Priska dan langsung dia diusir dari rumahnya keluarga Dewa Buana. Keesok harinya di sini terlihat Dewa juga dia mau pergi ke kantor. Tiba-tiba di tengah jalan dia dicegat oleh rombongan preman yaitu anak buahnya si Arif Botak. Lalu si anak buah si Arif Botak juga dia mengeroyok Dewa. Terjadilah di sini perkelahian antara anak buahnya si Arif Botak sama Dewa. Dewa juga dia hampir kewalahan, tapi di sini tiba-tiba ada yang membantu yaitu Lucky sama Dewi. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Episode 2 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan Pak Arif Botak juga sama si Nurus Tunjung si Priska akan keseret ke jalur hukum. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.